Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Aldi Widodo, NIM 2331407071114 dari kelas T4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang project Base Learning 1 yang saya akan membahas tentang kriptografi. Pada pembahasan pertama ini saya akan membahas tentang apa itu kriptografi. Dari slide PPT ini, kriptografi adalah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode hash dan tanda tangan, di mana informasi dapat dalam keadaan diam seperti file pada hard drive, bergerak seperti komunikasi elektronik yang dipertukarkan antara dua pihak atau lebih, atau sedang digunakan saat menghitung data. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama: kerahasiaan, integritas, autentikasi, anti penyangkalan. Kriptografi menggunakan sejumlah algoritma kriptografi tingkat rendah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan keamanan informasi ini. Alat-alat ini meliputi algoritma enkripsi, algoritma tanda tangan digital, hash, dan fungsi lainnya. Di mana dapat kita ambil kesimpulan secara simpelnya, kriptografi itu yaitu teknik untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi tidak terbaca, atau kita mengubah bentuknya ke bentuk lain yang dimana bentuk itu tidak mudah untuk dibaca. Dimana tujuannya seperti yang sebelumnya ada di PPT ini, untuk menyembunyikan informasi rahasia dari akses pihak yang tidak berhak memiliki data tersebut, yang berada dalam penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. Yang dimana tujuan utamanya dari kriptografi ini yaitu kerahasiaan, di mana membuat informasi hanya tersedia untuk pengguna yang berwenang. Integritas memastikan bahwa informasi tidak dimanipulasi. Autentikasi mengonfirmasi keaslian informasi atau identitas pengguna. Dan anti penyangkalan mencegah pengguna menolak komitmen atau tindakan sebelumnya. Apa kegunaan dari kriptografi? Kriptografi berakar pada pengiriman informasi sensitif antara tokoh militer dan politik. Pesan dapat dienkripsi sehingga tampak seperti teks acak bagi siapapun kecuali penerima yang dituju. Kini teknik asli untuk enkripsi telah benar-benar rusak. Teknik tersebut rusak hingga ke titik teknik tersebut hanya dapat ditemukan dalam bentuk kepingan-kepingan teka-teki dari beberapa surat kabar. Untungnya bidang ini telah membuat kemajuan besar dalam hal keamanan dengan algoritma yang digunakan saat ini menggunakan analisis dan matematika yang ketat untuk keamanannya. Seiring dengan kemajuan keamanan, bidang kriptografi telah berkembang hingga mencakup tujuan keamanan yang lebih luas. Tujuan ini meliputi autentikasi pesan, integritas data, komputasi yang aman, dan masih banyak lagi. Kriptografi adalah fondasi masyarakat modern. Kriptografi adalah dasar dari aplikasi internet yang tak terhitung jumlahnya melalui Secure Hypertext Transfer Protocol HTTPS, komunikasi teks dan suara yang aman, bahkan mata uang digital. Dan selanjutnya, apa itu enkripsi? Algoritma enkripsi adalah prosedur yang mengubah pesan teks biasa menjadi teks sandera enkripsi, di mana di algoritma modern menggunakan matematika lanjutan dan satu atau beberapa kunci enkripsi. Algoritma ini membuatnya relatif mudah untuk mengenkripsi pesan, tetapi hampir tidak mungkin untuk mendeskripsi tanpa mengetahui kuncinya. Teknik enkripsi terbagi dalam dua kategori, simetris dan asimetris berdasarkan fungsi kuncinya. Di mana simpelnya teknik enkripsi ini mengubah suatu data atau pesan menjadi bentuk lain, yaitu menjadi teks sandi terenkripsi, di mana untuk kita bisa mendeskripsinya atau bisa membuka pesan ini ada kunci enkripsinya. Dan selanjutnya yaitu algoritma kriptografi. Nah, di algoritma kriptografi ini ada 3 jenis.
kriptografi kunci simetris, kriptografi asimetris, kunci publik, dan hashing. Di mana kriptografi kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Semua pihak yang membutuhkan pesan harus memiliki akses ke kunci bersama. Sedangkan salah satu algoritma paling populer dan akan saya gunakan prakteknya saat ini yaitu AES, Advanced Encryption Standard, yang mendukung kunci 128, 192 atau 256 bit, di mana AES sering digunakan dengan Galois atau counter mode GCM untuk enkripsi yang diautentikasi. Keamanan AES sangat tinggi serta tersedia implementasi perangkat lunak dan perangkat keras yang efisien. Kedua, kriptografi asimetris. Kunci pagi menggunakan dua kunci, di mana kunci ini untuk mengenkripsi dan mendekripsi itu tidak sama atau berbeda, yaitu menggunakan public dan private key. Dan salah satu algoritma populer dalam kriptografi asimetris ini adalah RSA, Reverse Shamir Agreement, yang sering digunakan dengan optimal asymmetric encryption padding (OAEP) untuk meningkatkan keamanan. RSA OAEP cocok untuk mengenkripsi data kecil karena prosesnya lebih lambat dibandingkan enkripsi simetris. Selanjutnya adalah hashing, yaitu proses mengubah data menjadi kode unik dengan panjang tetap tanpa bisa dikembalikan ke bentuk awal. Digunakan untuk keamanan data seperti tanda tangan digital dan autentikasi. Di mana di hash ini kita mengubah data menjadi bentuk lain yang tidak terbaca serta tidak dapat dikembalikan ke data asal. Jadi ketika kita menggunakan hash ini, kita mengubah data input menjadi kode yang tidak terbaca dengan panjang yang tetap. Tujuannya membuat data yang unik sebagai representasi data aslinya. Di mana hash itu memiliki beberapa contoh, yaitu MD5, SH1, SH2, CRC32. Nah, berikut ada beberapa perbandingan simetris, asimetris, dan hash. Pertama, jenis kriptografis simetris. Cara kerja, yaitu menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Nah, di dalam jenis kriptografi ini simetris, kita hanya memiliki satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi, di mana memiliki kelebihan cepat karena hanya menggunakan satu kunci. Tetapi terdapat kelemahan jika kunci bocor, data bisa diakses oleh siapa saja. Otomatis data setelah dienkripsi bisa dilihat dan di dekripsi juga bisa dilihat karena hanya memiliki satu kunci. Berbanding terbalik dengan asimetris, karena menggunakan dua kunci publik dan privat, di mana satu kunci digunakan untuk enkripsi dan kunci lainnya digunakan untuk dekripsi. Memiliki kelebihan, di mana lebih aman karena kunci privat tidak dibagikan. Hanya si pembuat ini yang memiliki kunci itu. Berbanding terbalik dengan yang simetris tadi. Tetapi untuk menggunakan kunci asimetris, jenis kriptografi ini memiliki kelemahan, yaitu penggunaannya lebih lambat karena penghitungannya lebih kompleks. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ini, yaitu hash, di mana algoritma yang akan mengubah data input menjadi kode yang tidak terbaca dengan panjang yang tetap. Di mana setelah kita melakukan enkripsi data hash ini, data yang diubah nanti tidak akan dapat kembali ke bentuk data yang semula atau bentuk data asal. Gampangannya tidak dapat didekripsi, dan itu merupakan kelebihannya dari hash. Tetapi hash memiliki kekurangan, di mana hasil hash akan sama dengan input data yang sama. Dimana jika kita menginputkan Aldi, hasil hashnya juga akan keluar Aldi. Nah, contoh-contoh simetris, contoh-contoh jenis kriptografi simetris ada AES, DES, RJ4. Sedangkan asimetris ada RSA,
ECC. Dan untuk hash ada MD5 yang paling sering digunakan SH1, SHA2, dan CRC32. Oke, selanjutnya saya akan mencoba ke implementasinya. Nah, untuk implementasi pertama, karena saya sudah sebelumnya mendownload library-nya, yaitu pip install pcryptodom, di mana kita menggunakan library pcryptodom. Oke, dan setelah library-nya di-download, kita bisa mencoba yang pertama yaitu AES. Oke, kita lihat dulu codingannya AES. Nah, di dalam AES ini kita dapat melihat codingannya yaitu inisiasi ini untuk kita import dulu sebelumnya tadi, yaitu kita hasil dari import library-nya tadi. Dan ini inisiasi AES dengan hashing SHA256 agar kuncinya 32 bit. Dan ini fungsi codingan untuk mengenkripsi teks menggunakan AES dengan mode EAX. Oke, dan ini untuk deskripsinya teks yang dienkripsi menggunakan AES. Oke, di mana di sini plain text-nya saya menggunakan ALDI, dan untuk key-nya atau password-nya menggunakan 12345. Dan ini codingan yang berfungsi untuk menambahkan enkripsi teksnya, dan ini codingan untuk menambahkan dekripsi teksnya. Oke, kita mulai coba running ya. Python AES encryption.py, enter. Dimana kita dapat lihat enkripsi AES nya seperti ini, dan deskripsinya dengan tulisan ALDI. Oke, selanjutnya kita membahas tentang RSA. Di mana RSA merupakan reverse Sherman-Edelman, di mana adalah algoritma enkripsi asimetris yang sering digunakan untuk mengamankan komunikasi. Namun ada beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, seperti serangan faktorisasi kunci. Ancaman jika kunci RSA digunakan terlalu kecil, misalnya 512 bit. Penyerang dapat melakukan faktorisasi untuk mendapatkan kunci privat. Jadi solusinya untuk mitigasinya kita menggunakan dua cara. Menggunakan kunci 2048 bit. Kedua, menggunakan padding OAEP yang berfungsi untuk mencegah serangan padding Oracle. Oke. Dimana di sini telah diimplementasikan, yaitu membuat kunci RSA-nya 2048 bit serta menggunakan padding OAEP ini from crypto public key. Selanjutnya yaitu cara memitigasi serangan selanjutnya yaitu RSA, reverse Sherman-Edelman, adalah algoritma enkripsi asimetris yang sering digunakan untuk mengamankan komunikasi. Namun ada beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, yaitu serangan faktorisasi kunci. Yaitu jika kunci RSA yang digunakan terlalu kecil atau bitnya kecil, contohnya 512 bit, maka penyerang dapat melakukan faktorisasi untuk mendapatkan kunci privat. Nah, solusi mitigasinya gimana?
kita menggunakan kunci 2048 bit. Kedua, kita menggunakan padding OAEP untuk mencegah serangan padding Oracle. Nah, untuk kunci RSA 2048 bit, saya telah menggunakannya ini. Nah, sedangkan untuk penggunaan padding OAEP untuk mencegah serangan padding Oracle, saya menggunakan ini. From crypto public key import RSA. From crypto.zipper import OAEP. Jadi dapat mencegah serangan padding Oracle yang dimana dalam kasus ini dengan kita menggunakan langkah-langkah tersebut, kunci privatnya akan tetap aman. Kunci publik untuk amplisinya ini fungsi codingannya, kunci privat untuk dekripsinya ini. Sedangkan MPC RSA menggunakan kunci publik ini, di mana untuk plain text-nya saya menggunakan plain text-nya Aldi dan deskripsi RSA-nya menggunakan kunci privat. Di mana ini merupakan kunci apa tuh yang namanya yang kita gunakan di mana kunci privat ini yang dibutuhkan untuk melakukan serangan tadi, serangan faktorisasi kunci. Tapi dengan adanya penggunaan padding OAEP, maka kunci privat ini akan tetap aman. Oke, kita coba running ya. Python SSA encryption.py, enter. Oke, dapat kita lihat RSA-nya dan dekripsi RSA-nya adalah Aldi. Mana ini untuk menampilkan enkripsinya dan ini untuk menampilkan dekripsinya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang MD5. Message Decay Algorithm 5 adalah algoritma hashing yang sering digunakan untuk verifikasi data, tetapi memiliki kelemahan terhadap serangan kolisi. Biasanya MD5 ini digunakan dalam password. Oke, akan saya contohkan MD5 seperti apa menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Oke. Ya, kita membuka database. Oke, kita pilih user. Nah, contohnya ini password, di mana password aslinya tidak akan muncul setelah kita MD5. Yang muncul hanyalah icon ini, huruf angka random. Kita coba ya. Ini saya contohkan di PHP MyAdmin. Saya tulis ID-nya bebas, username udah bebas ya. Nah, kita passwordnya kita MD5. Oke, passwordnya Aldi 123. Kita passwordnya kita buat admin Aldi 123 ya. Lalu kita pencet go. Oke. Nah, ini dapat kita lihat kan? Ketika di MD5 maka passwordnya yang asli tidak akan terlihat seperti di contoh di atas. Jadi salah satu pengaplikasian MD5 itu seperti ini, yaitu untuk password sih biasanya memang. Jadi ketika di MD5 ini dia akan merubah bentuknya ke bentuk lain, yang dimana bentuk lain ini dapat berupa huruf random seperti ini dan kata-kata random jadi satu. Dan salah satu kelebihannya di MD5 ini tidak dapat kembali ke bentuk asal, atau bisa dikatakan apa ya, tidak bisa didekripsi atau apa ya.
Oke, tetapi di MD5 ini memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan di MD5 yaitu serangan kolisi, di mana penyerang dapat menemukan dua input berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Jadi ketika saya menginputkan dua hal yang berbeda, tetapi bisa menghasilkan hash yang sama. Cara mitigasinya gimana? Kita menggunakan SH256 atau algoritma SHA yang lebih kuat. Atau bisa juga kita menggunakan HMAC untuk meningkatkan keamanan hash. Oke. Nah, di sini contohnya menghasilkan MD5 dari teks ini. Oke, pengujian hash MD5-nya ini plain text-nya Aldi. Oke, value-nya ini. Oke, print MD5 hash. Oke, kita coba running ya. Python. Nah, kita coba enkripsi dan dekripsinya. Oke, kita coba dekripsi. Oh, tidak bisa. Kita setting dulu dekripsinya. Kita pilih yang lowercase, letter A sampai Z. Dekripsi, oke, akan keluar teksnya Aldi. Coba kita enkripsi Aldi. Oke, apakah sama? Kita sama dulu. Ini yang terakhir kan 0 FFC9. Kita lihat 0 FFC9 dan yang paling depan L5C F15. Mana L5C F15 sama. Baik ketika di enkripsi maupun di dekripsi hasilnya sama. Oke, setelah saya tadi mempraktekkan MD5 encryption dan decryptionnya, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang mitigasi serangan terhadap asimetris. AES yang merupakan Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris yang sangat kuat, tetapi tetap memiliki potensi celah keamanan jika tidak diterapkan dengan benar. Salah satunya brute force attack, di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kunci enkripsi hingga menemukannya benar. Ini terjadi karena AES menggunakan kunci tetap untuk enkripsi dan dekripsi. Kan karena AES tadi menggunakan hanya satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi, maka penyerang bisa mencoba semua kemungkinan kunci enkripsinya hingga menemukan yang benar. Dan cara mengatasinya yaitu menggunakan kunci 256 bit yang seperti tadi saya jelaskan dan sudah saya implementasikan secara prakteknya tadi, saya demokan tadi. Kedua, menggunakan KDF untuk meningkatkan keamanan kunci. Nah, setelah menggunakan itu semua diharapkan dapat meningkatkan keamanan kunci dan mengurangi resiko dari brute force attack tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk memitigasi serangan terhadap RSA asimetris. Seperti yang saya jelaskan tadi di demo tadi, implementasi tadi, reverse semi-Edelman adalah algoritma enkripsi asimetris yang sering digunakan untuk mengamankan komunikasi. Namun ada beberapa ancaman yang perlu diperhatikan, yaitu serangan faktorisasi kunci. Di mana jika kunci RSA yang kita gunakan itu kecil, yaitu misalnya 512 bit, maka penyerang dapat melakukan faktorisasi untuk mendapatkan kunci privat. Bagaimana cara kita mengatasinya? Karena saya tadi telah menggunakan 2048 bit atau lebih, serta menggunakan padding OAEP untuk mencegah serangan padding Oracle tadi. Jadi bisa dikatakan setelah saya memitigasi ini, penyerang sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan faktorisasi untuk mendapatkan kunci privat tadi dengan saya menggunakan padding OAEP ini dan saya menggunakan kunci yang 2048 bit.
Nah, yang selanjutnya, mitigasi serangan terhadap MD5 hashing, di mana Messages Algorithm 5 algoritma hashing yang sering digunakan untuk verifikasi data tetapi memiliki kelemahan serangan kolisi. Di mana untuk MD5 ini sering digunakan di mana untuk MD5 ini memiliki kelebihan, yaitu setelah data diinputkan, di MD5 ini di di MD5 ini algoritma yang akan mengubah data input menjadi kode yang tidak terbaca, atau bisa dikatakan merubah data input tadi ke bentuk yang lain. Tujuannya untuk membuat data unik yang merepresentasikan data aslinya. Di mana kelebihannya, setelah data ini diubah tidak dapat didekripsi. Nah, tetapi kekurangannya, hasil hash akan sama dengan input data, di mana ini bisa menjadi celah bagi hacker untuk melakukan penyerangan, di mana dapat menemukan dua input berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Dan cara mengatasinya ada dua, menggunakan SH25 atau algoritma hash yang lebih kuat. Kedua, menggunakan HMAC untuk meningkatkan keamanan hash, seperti tadi yang telah dipraktikkan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.